yang mana, klik sama dengan ke yang mana. Termasuk misalnya title nih, menambah title di sini. Tadi di chat design, chat element, chat title-nya pilih above chart, home division sales ya title-nya. Jadi kita tinggal klik chartnya sama dengan di sininya di form, klik sini, dia langsung berubah sesuai sama tabel yang mana untuk melingkan data yang ada di tabelnya sama data yang ada di chartnya. Lalu bisa pakai quick layout ya. Jadi kalau misalnya mau modifikasi ya lama-lama tinggal pilih chart design lalu quick layout saja, sukanya enggak gimana. Kalau layout tidak akan merubah style, dia hanya akan merubah kombinasi elemen di dalam chart tersebut. Apakah mau ada title-nya, mau ada data table-nya dan sebagainya. Excel sih sudah menyediakan beberapa template di sini, termasuk pengaturan jarak antar kolom misalnya ada di sini udah diaturin sama Excel-nya biar kita bisa lebih cepat bikin layoutnya yang lebih baik. Atau misalnya pengen pakai text box kayak misalnya ini nih, ini gak misalnya ini pengen ini nggak bisa nih, misalnya udah nggak bisa kita ambil dari ini, misalnya kita klik sama dengannya nggak bisa nih, nggak bisa diedit. Kita bisa insert text box aja, misalnya text box insert shapes and kita masukin text box di sini. Misalnya di sini kita namain chartnya apa, kita buat di sini text boxnya, lalu ini klik text boxnya sama dengan misalnya ini nggak bisa nih. Sebentar ya, undo text boxnya sama dengan ini. Nah bisa ya, ketika kita rubah A56 misalnya chart 26 misalnya, dia ikut berubah juga. Jadi bisa pakai text box atau pakai elemen di dalamnya untuk melingkan data antara chart atau antara chart dengan tabel. Bisa pakai formula saja di sini. Selanjutnya itu sih untuk elemen ya. Tadi kita udah chat elemen, bisa dieksplor yang lainnya, chat title, lalu ada data table, legend, di sini bisa error bar, bisa diatur di masing-masing, dieksplor lebih jauh. Ini khusus trend line tadi. Saya coba misalnya ini ada trend line nih. Saya pengen chartnya nambah trend line-nya, atau bisa klik di sini add trend line. Saya pengen yang moving average misalnya ya, trend line-nya oke. Misalnya series sales oke. Trend line-nya ganti dong yang lain. More option, kita bisa pilih yang sales oke. Di sini ada yang mau gimana pakainya, moving average, power atau polinomial. Misalnya saya biasa moving average. Moving average-nya per 2 bulan atau per 4 bulan. Saya tinggal tambah aja di sini misalnya per 6 bulan per semester. Lalu atau yang lain polinomial atau eksponensial. Itu tadi jadi moving average bisa pilih di sini periodenya, atau linear. Atau logaritmik juga bisa, linear misalnya, atau eksponensial peningkatannya. Saya pengen forecastnya dong ditambah 6 bulan ke depan gimana? Di sini ada forward sama backward. Tinggal ditambah aja di sini misalnya periodnya berapa? 6 bulan. Timbal tambah 6, maka dia akan nambah series ke sini prediksi 6 bulan ke depan seperti apa. Berdasarkan data pencapaian kita berapa, ke depannya forecastnya kira-kira berapa untuk angka peningkatannya. Itu jadi ada fungsi forecastnya juga untuk untuk trend line ini. Lalu untuk itu sih, untuk bisa tambah R-nya berapa juga sih untuk di trend line, kayak saya jadi di sini tambah R-nya berapa, R square-nya, untuk melihat kira-kira seberapa ini perubahannya untuk data statistiknya. Itu untuk elemen ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Bapak Mbak, jelas? Oke.
Silahkan ditulis di kolom chat jika ada pertanyaan. Selanjutnya saya akan buka file yang lain. Ini untuk chapter 4 tentang memahami format tab. Ketika kita klik chart tadi, kita ada chart design. Di sini ada juga format tab. Nah, ini yang format. Format ini hanya untuk mengatur pengaturan warna, pengaturan teks dan sebagainya. Terus yang mau diaturnya yang mana? Apa chart areanya, chart title-nya, atau legendnya, plot area. Jadi elemen mana yang mau diatur ada di sini. Selectionnya yang mana? Yang select ini dia berarti berubah ke chart title. Atau kalau kita mau namanya flowing object. Jadi ada objek melayang di dalam chart. Misalnya spot division kita pengen ada ini deh. Ini misalnya. Kita tandain di sini, bikin di sini, lalu tambah di sini. Nah, mungkin kita tambahin teks di sini, ibaratnya please be aware misalnya. Dia teks aware misalnya. Di sini why don't ya, di sini be aware misalnya. Ini andai aja buat menandakan titik-titik mana yang penting untuk di highlight di dalam sebuah chart. Dan sebuah flowing chart itu dia nggak bisa keluar chart, dia tetap aja harus di dalam chart kita tarik ke bawah, nggak mau. Beda kalau misalnya kita bikin objeknya di luar chart ini misalnya, jadi dia bisa masuk ke dalam tapi dia bisa juga di luar. Jadi kalau kita bikinnya pakai tadi pakai format ini, kita bikin insert shape di sini ya, dia jadi flowing object, hanya jadi objek yang melayang di dalam chart, nggak bisa keluar chart. Itu bedanya. Lalu chart ini juga bisa berdasarkan format ini kita bisa mengubah chart menjadi sebuah benda lain, misalnya jadi jadi bola misalnya, karena ini gambar ya, kita coba ganti jadi bola. Bisa pakai icon, bisa pakai gambar. Misalnya kita pilih ini di chart elemen, lalu ini kita pilih aja series ya, kita pencet ini, klik yang ini nih, chart style, bukan yang ini, kita coba klik, pencet Ctrl 1. Sini ada warna, fill-nya apakah mau solid, gradient, atau picture. Picture-nya kita bisa ganti picture, bisa pakai gambar yang ada di file kita, atau pakai stock image, atau online picture, atau icon. Misalnya kita pengen pakai icon, jadi dia akan browsing dulu cari icon yang ada. Misalnya kita pengen pakai icon bola misalnya, atau ini karena softball misalnya, ini pakai bola ini, lalu kita insert sehingga dia jadi bola. Bolanya ini ya kita bisa stretch atau stack. Kalau stack ditumpuk, atau stack and scale. Scale itu artinya satu bola mau mewakili berapa. Kali ini masih dianggap mewakili 1. Kalau bola mau mewakili 25 misalnya, dia jadi segini bolanya. Mungkin mewakili 30 di sini. Jadi bisa diganti pakai objek apa yang diinginkan. Bisa picture, tinggal pilih aja, pilih online picture-nya yang gimana. Misalnya sport, ya ada sport, ini soccer, cari aja misalnya pakai gambar yang apa, misalnya bola yang ini. Saya nggak ada PNG ya. Ya jadi pola di sininya. Itu sih untuk ngerubah pengaturan di dalam chartnya. Jadi pakai tadi Ctrl 1, pilih seriesnya, pilih ininya mau pakai apa, fillnya, gambar atau pakai warna. Di format itu tadi di sini bisa insert shape, bisa ngerubah di sini jadi format selection, bisa pilih ini misalnya, lalu format selection dan balik dan ke yang tadi. Atau ada di sini
sebentar, kita pilih lagi. Di format ada insert shape. Ini bisa misalnya title-nya mau kita rubah, ininya kita rubah jadi warna yang seperti apa, sama seperti yang lain, pakai hijau misalnya. Terus mau fillnya warna apa, oranye misalnya, di sini ada. Atau teksnya mau pakai word art, kita pilih, dan sebagainya ada di sini. Itu sih untuk format tab, lebih untuk memformat objek-objek, elemen-elemen tadi di dalam suatu chart. Lalu teks-teks di sini itu bisa diganti pakai ini, bisa pakai format ini, format selection, lalu dirubah teksnya di sini, atau bisa langsung aja pakai home dan cek di sini. Bisa misalnya dimiringin, mau madep ke bawah dong, gitu, atau ke samping dong, ke atas, miring bawah, bisa di home ya. Jadi teks-teksnya bisa di modifnya dari home tab, tidak hanya lewat format tab. Mau fontnya diganti, dibesarin, diwarnain dan sebagainya, dibuat miring, rata tengah, rata pinggir, ada di home tab. Oke, sekarang mungkin sesi, karena udah 1 jam juga, kita akan langsung ke chapter 5. Kita mulai ngebahas berkenalan dengan tipe-tipe chart. Kita mulai dari chart yang populer. Chart yang populer ada column bar, line chart, area chart, pie chart, donut, dan chart. Ini untuk referensinya aja. Kolom bar udah kenalan tadi cara bikinnya seperti apa. Kolom sama bar tinggal insert, lalu pilih di sini mau kolom atau mau bar. Ini biasanya untuk data-data yang ada yang clustered, ada yang stacked 100% dan sebagainya. Lalu line chart itu untuk data historical. Line chart juga ada banyak tipenya, ada yang 3D-nya, ada juga area chart, biasanya untuk data historical atau untuk melihat tren ya, tren dari suatu data. Lalu untuk area chart itu ada background. Kalau area chart misalnya kita insert data ini, insert di sini area chart, mau 2D atau 3D. Kalau area chart dia ada background, ada foreground. Jadi yang background itu ini, yang oranye nih background, yang depan itu foreground, yang data depan gitu. Jadi bukan data. Kalau line chart kan garis atasnya atau garis bawahnya. Kalau biasanya area chart itu untuk menampilkan dua data yang berhubungan. Jadi misalnya ini value added, ini total cycle time misalnya kalau dari manufacturing, atau dalam keuangan ini keuangan departemen A, ini keuangan perusahaan, sehingga bisa dicek apakah ketika keuangan perusahaan naik, departemen A itu akan naik juga. Itu terlihat relasi antara dua data gitu. Itu biasanya pakai area chart, sehingga kelihatan background, ketika backgroundnya naik apakah foregroundnya juga naik, seperti apa relasinya, bisa pakai area chart ini. Lalu ada juga ada pie chart, ada donut. Bedanya pie chart sama donut apa? Kita insert di sini, ada pie chart seperti ini. Ada juga kita insert donut. Beda nih hasilnya gitu ya. Donut sama pie chart apa? Kalau donut hanya melihat satu data saja gitu ya. Ini Denver gitu, hanya bisa satu aja, gak bisa dia meskipun 4 data, ada Denver, Boulder, Aurora, Pueblo, ya tetap cuma satu, dia nggak jadi harus ada 4 chart di sini gitu. Makanya ketika dia Denver doang, ataupun dia ketika kita Boulder doang, dia jadi Boulder, dia nggak bisa 4 data. Kalau donut dia bisa nih, yang di dalam berapa, lingkaran yang pertama itu seperti apa kombinasinya, lingkaran yang kedua kombinasinya seperti apa gitu. Jadi ketika ada 4 data, kalau donut dia jadi 4 pie chart gitu ibaratnya.
di dalam satu chart. Jadi kalau pie chart hanya single data aja, fokus hanya pada area. Kalau Dognat ya selain area ada kombinasi juga, bedanya di situ. Sekarang ini yang umum ya, jadi 4 chart ini yang biasa dipakai Big Four nya, kolom sama bar, line, area sama pie chart and Dognat. Sekarang ada chart yang spesial yang tergantung kasus tertentu. Yang pertama ada combo chart. Jadi kita bisa pilih datanya, insert, di sini ada chart, lalu cari chart, di sini ada combo. Ini combo. Oke, jadi misalnya kita pengen milesnya kolom chart, MPG-nya garis. Kalau dulu sebelum ada fitur ini kita harus bikin 2 chart disatuin, ribet dulu bikinnya. Sekarang udah ada combo chart di sini. Ketika kita pilih insert, pilih saja combo chart sehingga lebih mudah. Yang ininya mau line atau yang lain, misalnya bisa juga jadi 2 kayak gini, misalnya bisa tinggal diatur aja kalau emang mau combo. Selanjutnya ini untuk stok. Jadi di Excel itu khusus data-data yang sifatnya saham ya. Kalau pembelian saham itu kan ada high, ada hari itu ya. Ketika kalau data saham kan pasti harian. Ketika saham dibuka, pasar saham dibuka, pencapaian tertinggi pada hari itu berapa, terendah berapa, close berapa. Ada open ketika bukanya berapa, ketika close berapa. Ada tambah lagi volume berapa, ini berapa. Dan ini hanya pakai kalau ini kan kalau pakai kolom biasa ya jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ganti change chart type, kita pakai yang mana nih? Kan kalau misalnya ini kita bisa lihat nih di stok itu ada volume, open, high, low, close. Jadi mulai lengkap nih. Oh, ini ada data opennya kelihatan ketika buka itu, misalnya ketika 14 Oktober, ketika kita berbesar opennya di berapa, 339. Datanya di sini kita lihat dari sini dulu nih, high, low, close. Misalnya kita insert, di sini ada klik all chart, lalu pilih stock, hanya yang high, low, close saja, sehingga kelihatan nih ketika bukanya berapa, high-nya berapa, low-nya berapa, close-nya di titik mana gitu. Yang titik ini close-nya. Tapi kalau yang ini berarti kelihatan, kita coba cek date opennya ada di 339. Di sini opennya di yang atas, low-nya di mana, close-nya di mana, saya agak lupa lagi nih tentang stock chart. Kalau yang udah terbiasa sama saham biasa pakai, intinya ini kalau misalnya tergantung kebutuhan sahamnya ya, apakah mau pada 3 data, 4 data, sebagainya. XY ini untuk scattered, jadi supaya tahu data sebaran. Biasanya untuk data statistik, misalnya kalau ada project Six Sigma, mungkin kalau di manufacturing biasanya pakai ini, atau kalau kalau di hospital biasanya hasil untuk mengecek akurasi hasil riset obat, misalnya kombinasi obat biar tahu. Atau untuk olahraga biasanya untuk test result seperti ini, untuk perbandingan antara usia dan result bisa dicek untuk ini sehingga kelihatan trennya. Bubble chart itu ya scatter chart yang berbentuk bola. Jadi di sini seperti ini. Jadi ditambah ada lagi satu variabel dulunya. Kalau XY kan hanya ada satu variabel, time-nya berapa, jadi di dotnya ada di X yang mana gitu, di Y yang mana untuk X tertentu. Usia 40 rata-rata ada di mana, nanti kelihatan pace-nya ada di mana, kecepatannya. Kalau ini ada lagi ratingnya, jadi ada dua variabel. Jadi yang titik itu akan menentukan salary-nya di mana, dan rating itu dilihat dengan ukurannya, jadi ukurannya gitu, atau sebaliknya. Jadi ada dua selain titiknya, dilihat juga dimensinya.
Kalau radar biasanya dipakai untuk scoring gitu ya, kalau misalnya ada 5S score gitu, atau ada skor karyawan untuk multi skill. Biasanya kalau di manufacturing biasanya pakai radar chart ini. Ya ada di seperti ini misalnya, untuk lihat hari Selasa biasanya seperti apa, shipment sama ordernya, perbandingannya bisa juga. Gantt chart ya ini agak panjang stepnya untuk Gantt chart, tapi intinya kita bisa membuat Gantt chart dengan Microsoft Excel ini. Kalau terbiasa bikin Gantt chart di sini atau pakai Microsoft Project juga bisa, lebih simple. Tapi kalau pakai Excel intinya bisa, cuman agak ribet, ada beberapa tahapan yang harus dibuat. Ini sebenarnya waterfall tapi dimodifikasi untuk membuat Gantt chart di Excel. Ini icon-icon yang biasa dipakai, itu yang spesial ya. Biasanya ini misalnya ini hanya di dunia saham, ini hanya di dunia project, misalnya manufacturing project atau project konstruksi dan sebagainya, biasanya pakai Gantt chart ini. Saya mungkin sampai 11.15. Jika ada pertanyaan silakan diketik, atau mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, silakan di unmute aja ya. Untuk ini chart-chart yang terbaru ada tree map ya, tadi udah kita bahas juga. Kalau insert pilih tree map di sini ya akan terlihat kombinasinya. Misalnya dari data yang ini dia akan nge-grouping untuk yang full time, misalnya yang full time itu berapa, di manufacturing ada berapa dan sebagainya, tapi dia hanya lebih ke satu map gitu untuk mappingnya. Sunburst kurang lebih sama seperti tree map, tinggal pilih aja di sini Sunburst, hanya berbentuk lebih ke pie chart. Tidak ada yang spesial diatur di sini. Kalau memang diperlukan pakai chart ini bisa digunakan. Kalau histogram ya ini udah ada histogramnya di sini. Kita pilih aja histogram. Nah ini untuk Pareto atau bukan, atau kayak ya histogram biasa saja untuk lihat data sebaran, bisa pakai ini, sehingga dia otomatis highestnya berapa, jadi angka statistiknya muncul highestnya di berapa gitu. Jadi untuk melihat kurva data sebarannya udah ada, jadi tinggal pilih histogram aja. Box and whisker biasanya sih dipakai untuk forex ya, tapi kalau di sini data penjualan juga bisa. Kita lihat ya contoh aplikasinya box and whisker. Jadi apa, ngelihat